Selamat berjumpa kembali di manajemen keuangan. Hari ini kita akan membahas mengenai capital budgeting. Ya, capital budgeting ini adalah mata subbahasan yang akan membahas mengenai bagaimana proses untuk merencanakan pengeluaran dana secara keseluruhan dan pengambilan keputusan dana untuk jangka waktu pengambilan dana tersebut yang melebihi waktu 1 tahun. Nah, ini beberapa motif yang dilakukan ketika perusahaan akan mengeluarkan modal. Pertama, pada saat replacement, perlu adanya penggantian aset. Expansion, ketika perlu penambahan kapasitas atau produk atau pasar yang ada saat ini. Kemudian expansion new product line, menginvestasikan untuk produk baru, proyek pengamanan dan lingkungan ataupun pembaharuan. Mengapa penting kita membahas budgeting? Karena ini punya pengaruh jangka panjang. Kemudian juga menentukan berapa lama tersedianya barang modal yang dibutuhkan, kemampuan kita untuk bersaing dengan pasar dan pesaing lainnya, juga mutu barang modal serta penarikan dana yang dibutuhkan. Nah, yang perlu dilakukan pertama mengestimasi arus kas. Ya, arus kas ini dalam arti ada 3 komponen. Pertama, investasi awal itu berapa. Nah, ada beberapa kondisi ya yang memungkinkan. Misalkan kita mau menjual sebuah mesin lama, maka kita bisa melakukan menjual mesin lama dengan harga yang lebih tinggi dari aktiva yang disusun. Kemudian aktiva lama itu dijual seharga nilai bukunya atau dijual kurang dari nilai bukunya. Dan yang kedua adalah arus kas masuk operasi. Nah, ini digunakan untuk menutup investasi. Dan yang terakhir adalah kas terminal, yaitu menghentikan proyek, biasanya karena meliputi dari nilai sisa proyek atau nilai residu ditambah dengan dana yang digunakan sebagai modal kerja. Nah, ini beberapa perhitungan capital budgeting menentukan arus kas yang relevan dari suatu investasi. Nah, misalkan ini investasi awal, di mana kalau pakai investasi awal ini maka perlu membuat tabel perhitungan investasi awal. Jadi berapa nilai investasi mesin barunya, berapa ongkirnya, biasanya perlu untuk instalasi mesin, berapa ongkos bongkarnya, berapa tambahan modal kerja, hasil penjualan yang mesin lama. Kalau misalnya kita jual mesin lamanya, tentunya itu bisa mengurangi uang yang kita butuhkan untuk membeli mesin baru, kemudian menghemat pajak, kemudian penjualan mesin lama biasanya juga kena pajak ya, itu berapa gitu ya. Nah, ini kemudian kita akan menemukan berapa sih cash outline-nya, berapa uang cash yang dikeluarkan gitu untuk membeli mesin baru. Nah, ini adalah perhitungan capital budgeting. Nilai dari buku mesin lama, maka kita caranya adalah harga mesin lama dikurangi pemakaian mesin lama, di mana pemakaian mesin lama itu adalah lama pemakaian mesin, kita kalikan dengan penyusunan mesin lama. Itulah nilai dari buku mesin lama gitu ya. Nah, ini arus kas operasi. Misalnya kita harus mencari berapa nilai penyusunan mesin. Adalah harga beli mesin kita kurangi dengan nilai residu, baru dibagi dengan hasilnya ya, dibagi dengan umur ekonomis mesinnya. Jadi kita harus mengukur nilai ekonomisnya. Kemudian ini perhitungan capital budgeting. Nah, buat tabel perhitungan arus kas bersih. Nah, ini mesin lama, mesin baru, sehingga kita akan mengetahui berapa arus kas bersih dari mesin baru dan mesin lama gitu ya. Nah, ini perhitungannya, rumusnya ada di sini gitu ya, untuk menghitung berapa arus kas yang dengan adanya penggantian mesin baru gitu ya. Arus kas terminalnya ini dia rumusnya, di mana nilai residu ditambah dengan tambahan modal kerja karena adanya proyek tersebut. Nah, ini metode-metode capital budgeting. Kita bisa menghitung berapa sih yang perlu dianggarkan dengan menggunakan payback period. Kalau misalkan hasilnya itu dari payback period itu lebih besar dari umur investasinya, maka proyek itu tidak bisa kita laksanakan karena tidak menguntungkan. Tapi kalau misalnya nilai payback periodnya itu lebih kecil daripada umur investasinya, go ahead gitu ya, silakan proyek itu dilaksanakan saja. Ini adalah rumusnya. Jadi tinggal dimasukkan berapa capital outlay-nya. Tadi ya ada rumusnya, kemudian proceed per tahunnya. Ini bisa dihitung dengan menggunakan nilai tabel ya, kemudian kalikan 1
tahun gitu ya. Nah, ini silahkan teman-teman coba kasus satu ini gitu ya. Nah, ini metode yang kedua, menggunakan accounting rate of return. Nah, kalau accounting rate of return ini rumusnya ARR ya, ini kan dari singkatan dari accounting rate of return sama dengan jumlah dari investasi, kita anggap itu sebagai minus karena uangnya dikeluarkan, ditambah dengan cash flow tiap tahunnya, baru hasilnya dibagi dengan berapa waktunya gitu ya. Nanti setelah dapat hasilnya baru dibagi dengan investasi, baru kita kalikan 100. Nah, coba dengan menggunakan data ini, coba teman-teman hitung berapa nilai ARR-nya gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah metode net NPV ya, net present value. Ini terkenal sekali ya. Kita bisa menentukan apakah kita akan melanjutkan ya investasi ini dengan salah satunya net present value ini, di mana rumusnya adalah present value dikurangi dengan investasi outlay-nya berapa gitu ya. Nah, ini cara pengerjaannya, rumusnya gitu ya. Nah, coba dengan rumus ini, dengan data ini, kita bisa menghitung berapa NPV-nya jika diketahui modal proyeknya adalah 10%. I-nya tadi ya, itunya modal proyeknya adalah 10%. Ya. Nah, ini metode-metode capital budgeting. Yang keempat adalah IRR gitu ya, internal rate of return. Ini rumusnya seperti ini teman-teman gitu ya. R pertama ditambah dengan NPV, kan rumusnya tadi ada di awal, dibagi dengan NPV pertama kurangi NPV kedua, kemudian R2 dikurangi R1 gitu ya. Nah, ini rumusnya. Nah, coba dengan rumus ini R1, ini R2 gitu ya. Coba dengan rumus tadi hitunglah IRR-nya gitu ya. Nah, ini adalah salah satu cara untuk menghitung berapa rate-nya gitu ya. IRR kan mencari rate. Jika ada 2 rate tadi, kan harus ditentukan dong, harus 1 gitu ya. Nah, dimana caranya adalah garis A, B gitu ya. Ini dibagi dengan BE gitu ya. Dibagi dengan BE gitu. Sama dengan AC, AC dibagi dengan CD gitu ya. Nah, ini memang harus akan menentukan satu rate tertentu gitu ya. Nah, yang terakhir ini PI ya, profitability index, ini PI ya, atau juga disebut dengan benefit atau cost ratio gitu ya. Nah, ini rumusnya NPV ditambah dengan investasi 0 dibagi dengan investasi ke 0. Nah, selama misalnya nilai PI-nya itu lebih dari 1, maka proyeknya silakan dilaksanakan. Tapi kalau kurang maka tidak bisa kita laksanakan. Ini rumusnya gitu ya. Nah, coba misalkan dengan menggunakan ini modal proyeknya adalah ini, coba teman-teman selesaikan kasus yang ke-5 gitu ya. Ini adalah replacement ya. Salah satu tadi kan alasan untuk melakukan penganggaran itu adalah untuk melakukan replacement gitu ya, mengganti aktiva tetap dengan aktiva yang baru, aktiva tetap yang baru. Maka pertama harus menghitung nilai investasi awal, tambahan cash flow-nya berapa, menganalisis apakah proyek ini layak atau tidak dengan menggunakan NPV. Kan seperti kita ketahui tadi ada beberapa metode ya selain NPV. Nah, contoh misalnya ini PT Ivan Daru merencanakan akan mengganti mesin yang dibeli 3 tahun yang lalu, misalnya 500.000. Umur ekonomisnya 7 tahun dan nilai residunya 80.000. Nah, dengan mesin yang baru diperkirakan lebih efisien seharga 700 juta. Dengan umur ekonomis 4 tahun dan nilai residunya 200 juta, mesin lama diperkirakan akan laku dijual seharga 350 juta. Atas penggantian mesin tersebut diharapkan bisa menghemat biaya tunai sebesar 115 juta per tahun. Pajaknya 30% dan return yang diharapkan adalah 18%. Layaklah proyek tersebut? Mari kita lihat bersama. Ya, pertama-tama kita hitung dulu berapa penyisian mesin lamanya. Itu ini diketahui ya, di N-nya kan 7 ya. Jadi sehingga diketahui lah mesin lama itu penyusutan per tahunnya adalah 60 juta. Kemudian mesin barunya itu adalah 125 juta per tahunnya gitu ya. Nah, kita hitung berapa mesin lamanya. Ketika mesin lama itu harganya 320 juta, laba bersihnya 21 gitu ya, maka penerimaan bersihnya adalah ini
ya. Kemudian harga beli mesin barunya itu kan 700 juta, sehingga berapa yang harus kita keluarkan? Investasi bersihnya adalah 359 juta. Nah, apakah 359 juta itu worth it gitu ya, atau oke gitu ya untuk dilakukan? Kita lihat lagi, harga beli mesin lama itu kan 500 juta sesuai dengan soal ya. Akumulasi penyusunannya adalah 180 ya, karena 3 tahun tadi. Nilai buku mesin lamanya ini ya 320. Kemudian ini kan pengurangan dari ini ya, 500 kurangnya 180 juta. Kemudian harga jual mesin lamanya 350. Sebenarnya kita untung 30 juta dengan menjual mesin lama. Tapi ini kan dikurangi dengan pajak 30%. Maka berapakah laba bersih menjual mesin lama? Adalah 21 juta gitu ya. Nah, ini menghitung tambahan cash flow-nya. Ya, penghematan tunainya ini, penyusutannya ini gitu ya. Sehingga karena mesin lama mesin baru, maka tambahan penyusutannya menjadi 65 juta. Tambahan laba sebelum pajaknya 50 juta, ada pajak 30%, maka EAT-nya itu 50 kurang 15 kan 35. Ya, ditambah lagi penyusutan. Sebenarnya penyusutan itu kan kita hitung sendiri, kita sisihkan sendiri gitu ya. Nah, tambahan penyusutannya 65 juta. Jadi tambahan cash flow-nya itu adalah sebesar 100 juta. Ya, nah ini. Ya, ketika present value dari tambahan cash flow itu 1 sampai 4 tahun itu 100 juta gitu ya. Kita hitung, ini bisa pakai, kita mau hitung present value-nya nih. Ini kita pakai dari buku tabel ya, dimana present value interest factor annuity yang 18% tahun keempat itu adalah 2,69 ya. Jadi present value-nya ini 269 juta. Nilai residunya ini kalikan ini ya, ini tidak ada annuity-nya gitu ya, karena residu tahun keempatnya. Kalau ini kan dari tahun 1 sampai 4 sama. Nah, ini hasilnya. Total present value-nya ditambahkan. Cash flow bersih kan tadi di sebelumnya 359 kan. Jadi berapa sih net present value-nya? 13.200.000. Nah, karena nilainya positif, maka silahkan jalankan saja gitu NPV-nya.